緒です。ほら、せーい。Halo Mas Cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan membuat sebuah konten baru, yaitu adalah tier list dari para pemain di event kali ini. Di event ini itu ada kan rivalries IPL, jadi gue mungkin nanti bakal bahas yang Bundesliga atau bahas yang liga-liga lain kayak La Liga atau Ligue 1 gitu. Tapi di next video atau di next konten ya. Karena di sini IPL ya, IPL duluan yang muncul dari gue ya, gininya yang IPL aja ya. Gitu. Jadi di sini gue bakal bahas semua cuy. Dari yang di luar IPL dan juga yang luar IPL dan juga yang IPL-nya pasti. Di sini itu maksudnya kenapa di luar IPL? Jadi di sini kan kayak ada Lukaku, Werner itu kan di luar IPL tuh. Nah, tapi si Werner Lukaku ini kan keluarnya tuh bareng pas di IPL kemarin ya. Jadi gitu. Jadi ya langsung aja gue bahas di sini satu persatu ya. Jadi di sini ada kelas GG Gaming mantep jelek buang aja. Kalau misalnya di sini tuh kelas ini tuh maksudnya kelas atau bagus banget ya. GG Gaming ini ya di bawahnya udah bagus tapi masih di bawahnya. Mantep ini ya mantep, oke lah ya. Itu not bad, dan jelek ini bad, dan buang aja ini jelek banget ya. Gue naruhnya udah pas kan ya. Harusnya hijau ini yang kelas ya, tapi udah bodo amat lah ya. Yang penting ya kalian isolasi sendiri di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa pemain. Jadi langsung aja kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk klik like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, gfmofficial_. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue, gaming_football_mobile OFF ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja gue bahas satu persatu. Gue bahas ya. Jadi di sini ada Paul Scholes. Untuk Scholes sudah pasti lah ya, dia ini gue taruh di kelas ya. Untuk Scholes gue taruh di kelas karena kenapa? Karena ya Scholes ya ini icon cuy. Udah pasti ini kelas banget. Next ada Raul. Nggak usah pakai banyak bacot lagi. Raul gue taruh di kelas juga. Next ada Ilkay Gundogan. Nah, ini Ilkay Gundogan ini tuh yang dipakainya tuh yang versi giveaway ya. Jadi ini tuh giveaway untuk para konten kreator, tapi gue belum bisa dapat karena mungkin ya gue kurang terkenal ya, kurang banyak, jadi nggak ada yang tahu gitu, jadi nggak bisa dikasih cuy. Jadi untuk Gundogan, menurut gue Gundogan ini bagus banget, 4 star kalau nggak salah, dan dia ada defense, ada bertahannya. Jadi gue taruh dia di kelas ya. Next ada Roberto Carlos. Untuk Roberto Carlos di sini menurut gue bagus, tapi dia ini masih ada kekurangannya, kayak weak foot dan juga skill move-nya itu tuh kurang. Tapi kalau defense dan serangan udah oke. Jadi gue naruh dia di GG Gaming atau di bawah kelas ya. Gue taruh dia di GG Gaming. Oke, tapi ini tuh menurut gue aja ya, dari pribadi gue atau versi gue gitu. Kalau misalnya kalian nggak setuju, ini tuh harusnya di sini bang, ini tuh harusnya di sini, ya kalian bisa komen aja ke bawah ya. Jadi gitu. Oke, next ada Harry Kane. Untuk Harry Kane udah pasti dia ini kelas ya, karena dia tuh bagus banget emang cuy. Ya, si Harry Kane ini. Next ada Marcus Rashford. Nah, ini juga salah satu LW yang bagus banget. Menurut gue ini dia bagus banget ya. Ini udah termasuk ke kelas dia ini cuy, karena dia bagus banget, 4 star 5 star ya, dan juga speednya bagus banget, semuanya bagus gitu ya. Jadi gitu cuy. Jadi menurut gua si sport ini tuh bagus banget. Next ada Timo Werner. Untuk Timo Werner bagus sih ya, dia di upgrade dari jadi 4 star 5 star 4 star kalau nggak salah si Timo Werner ini. Jadi ya oke lah ya, dia si Timo Werner. Gue naruh dia di GG Gaming atau di bawah dari kelas ya.
Next ada Lukaku. Untuk Lukaku di sini gue sama kayak si Werner tadi ya. Dia itu ada di GG Gaming atau biasa aja. GG Gaming itu bagus tapi masih di bawahnya kelas ya, belum terlalu bagus-bagus banget. Kalau kelas itu udah bagus banget cuy. Next ada Gonçalo Guedes. Kalau Gonçalo Guedes dia defense kurang banget, jelek banget. Dan ya gue rasa dia ini bagusnya tuh ditaruh di mantep atau oke lah ya, si Gonçalo Guedes ini. Untuk dipakai masih bisa dipakai tapi kurang bagus banget gitu. Next ada Pirlo. Menurut gue untuk Pirlo dia berada di mantep ya, atau not bad lah ya. Apa gue taruhnya tuh jangan kelas GG Gaming mantep ya, tapi ini not bad aja lah ya, nggak terlalu tidak buruk, ya. Gue taruhnya tuh nggak buruk aja, jangan mantep cuy. Mantep itu kan masih sekiranya itu mantep itu masih oke lah gitu, masih ya mantep gitu, namanya juga mantep berarti kan dia bagus, tapi nggak buruk aja ya. Ini bagus aja lah, bagus, jangan GG Gaming ya, terlalu jelek. Bagus. Nah, gini ya. Jadi gitu. Oke, langsung kita ke Hernan Fernandes. Nah, ini Fernandes menurut gua jelek sih. Untuk Fernandes jelek ya. Jadi malah lebih bagus dibuang aja. Tapi di Fernandes di sini aja lah ya. Nggak terlalu buruk-buruk banget si Fernandes ini. Next ada Nick Pope. Untuk Pope gue belum bisa taruh dia di kelas. Ya gue taruh bagus dulu karena gue belum tahu gameplaynya Pope. Dan juga tapi gue udah pernah dikasih reviewnya sih, dan katanya itu bagus. Cuman kalau misalnya Pope ini kan nggak bisa dijual ya, jadi gue taruh di bagus aja lah ya, jadi bukan di kelas. Next ada Golini. Nah ini kalau Golini gue juga belum tahu, jadi gue taruh dia di Gapuruk aja ya. Kayaknya sih bagus, tapi nggak terlalu bagus amat. Masih bagus para pemain-pemain yang lain gitu. Next Henderson menurut gua 4 star 3 star ya kalau nggak salah si Henderson ini. Gua taruh dia di jelek. Gua rasa kurang bagus si Henderson ya. Speednya juga jelek. Next ada Calvin Phillips. Untuk Calvin Phillips gue belum lihat, nggak terlalu banyak lihat pemainnya sih, tapi gue kan udah tahu sedikit lah ya, udah pernah lihat sedikit tentang para pemain ini. Untuk menurut gue Phillips not bad lah ya, nggak buruk, not bad untuk Phillips menurut gue. Next Diego Carlos. Oke, jadi menurut gue Diego Carlos ini ya, setelah gue tadi sedikit riset ya, tadi tuh sedikit riset Diego Carlos oke lah ya, nggak buruk gitu, jadi gue taruh dia di nggak buruk. Untuk Lenglet ini tuh dia punya speed dan dia dari Prancis juga. Jadi kalau misalnya dari Prancis ini tuh biasanya kan banyak gitu ya dari Prancis kayak Theo Hernandez. Jadi untuk chemistry gampang lah si Lenglet ini. Jadi banyak banget juga yang nyari si Lenglet ini gitu. Kadang kan dia dari Prancis, jadi gue taruh dia di bagus lah ya. Dia ini emang bagus cuy si Lenglet ini, tapi nggak terlalu bagus banget. Next ada Darwin Núñez. Untuk Darwin Núñez gue taruh dia di gak buruk karena dia kalau nggak salah 3 star weak foot ya, kalau nggak 3 star paling 4 star. Tapi menurut gue si Núñez ini gue lebih baik gue taruh di gak buruk aja dibandingkan dengan gue taruh di bagus ya. Untuk Pickford sih dari segi gameplay gue pernah nyoba dia, tapi itu udah lama banget. Dia tuh tingginya nggak tuh tinggi banget, tapi ya bisa lah ya. Jadi gue taruh dia di nggak buruk aja. Banyak nih yang dia nggak buruk ya. Ini masih bisa atau nggak sih? Bentar cuy, bentar. Kita lanjut deh. Ini ada Sancho. Nah ini ada salah satu RW terbaik ya, Sancho ini. RW terbaik, dia 5 star dan ya menurut gua nggak ada minusnya lah si Sancho ini ya. Jadi lebih baik kalian pakai si Sancho ini, harganya juga udah murah kalau nggak salah sekarang ya, udah murah. Wis ada Lord Lingard. Menurut gua taruh di bagus lah ya, karena kekurangannya dia itu adalah di nggak bisa dijualnya, dan juga ada sedikit beberapa kekurangan ya dari si Jesse Lingard. Untuk Götze ini buang aja cuy. Gua lihat
si Godze ini 3 star 3 star dan staminanya buruk, jadi gue taruh dia di buang aja. Untuk Portu, nah ini Portu jelek lah ya, dia ini kurang bagus Portu cuy. Ya, tadi gue belum riset Portu sih, ya. Tapi Porto ini gue rasa sih kurang bagus ya. Dan Tolisso juga sama nih, dia tuh gue taruh di buang aja lah ya. Untuk si Tolisso gitu, karena emang dia tuh kurang bagus cuy. Jadi lebih baik kalian ya untuk Tolisso ini buang aja, bisa dijual atau bisa juga buat di SBC-in atau ditaruh ke pertukaran ya. Next ada Luka Jovic, dia 5 star 3 star, gue rasa taruh di sini lah ya. Dia tuh soalnya 5 star 3 star. Yang bikin dia bagus itu ada di 5 starnya gitu ya. Juga yang buat gue tuh bilang bahwa dia tuh nggak terlalu buruk. Next ada Lisandro Martinez. Martinez juga sama, gue taruh di nggak buruk karena dia punya speed yang oke, umpan-umpan bagus. Tapi kekurangannya dia tuh adalah dari tinggi badan ya. Si siapa nih Martinez ini? Gue itu kurangannya dia ada di tinggi badannya, cuma 178 ya. Tapi bang, jangan masalahin tinggi badan dong. Ini tuh berbeda cuy, ini tuh game ya. Kalau game itu ya biasanya sih kurang bagus kalau 178 gitu, karena kan itu pendek untuk seorang back tengah. Itu emang si Martinez ini pendek. Tapi kalau asli, gua rasa bagus sih dia. Kalau di real life ya, gue udah beberapa kali lihat. Untuk next kita lanjut ke Party. Dia gue rasa di jelek lah ya. Dia tuh kurang bagus. Jadi gue taruh dia tuh di jelek. Ya, dia kurang bagus cuy mainnya. Apa namanya statsnya tadi gue lihat. Next adalah si Nathan Ek. Nathan Ek dia sama di jelek juga. Tadi gue udah lihat si Nathan Ek ini kurangannya dia tinggi badannya cuma 180 ya. Dan ada juga beberapa dari teman-teman gua ya yang mengatakan bahwa si Pak Nathan Ek ini tuh kurang bagus. Tapi kalau misalnya kalian masih pemain pemula, Ek ini oke lah ya, karena dia overall tinggi dan gua rasa nggak terlalu buruk-buruk banget sih sebenarnya. Cuman ya tadi dia tuh harusnya gua taruh di nggak buruk, cuman karena tinggi badannya ini 180 ya, jadinya ya gua taruh di jelek aja karena tinggi badannya itu yang kurang gitu, pendek banget sih. Next, Dean Henderson. Nah, untuk Dean Henderson di sini gue taruh dia tuh di bagus ya. Karena emang bener-bener si Henderson ini tuh bagus banget cuy. Ya. Jadi untuk Henderson ini bagus dia. Harganya cuma murah, cuma 1 jutaan ya. 1.700.000 kalau nggak salah. Dan gue pengen coba nih si Henderson ini ya. Gue jual si Courtois dan gue beli Henderson ya. Biar karena uang gue lagi menipis banget dan gue buat pertukaran-pertukaran gitu. Jadi ya gue beli si Henderson ini kayaknya oke lah ya. Tapi lihat nanti lah. Next, Aaron Ramsey. Nah ini Ramsey juga gue udah lihat tadi. Ramsey ini jelek banget, kurang bagus ya untuk Ramsey gitu. Jadi lebih baik dia dibuang aja cuy. Next adalah Loftus-Cheek. Nah untuk Loftus-Cheek ini gue rasa dia tuh kurang banget ya untuk Loftus-Cheek. Jadi lebih baik kalian memilih pemain-pemain lainnya. Jadi dia tuh gue taruh di jelek aja, tapi nggak terlalu buruk-buruk banget. Mana ya? Maksudnya tuh nggak terlalu buruk-buruk banget. Tapi kalau misalnya ditaruh di gak buruk ya, dia ini jelek cuy. Ya pokoknya jelek lah ya, nggak terlalu jelek-jelek banget. Kalau yang buang aja kan jelek-jelek banget ya, jadi gitu. Next adalah Santi Mina. Santi Mina gue taruh di gak buruk karena dia tuh nggak terlalu bagus-bagus banget, nggak terlalu jelek-jelek banget. Dan nggak jelek juga cuy si Santi Mina ini. Dia punya tinggi badan yang lumayan, speed yang oke tadi gue lihat. Jadi si Mina ini gue taruh di nggak buruk. Next, Rodrigo gue rasa dia ini punya stamina yang kurang, jadi gue taruh di jelek aja lah ya. Dan emang si Rodrigo ini oke sih untuk overall 95, dia punya tendangan pisang. Tapi gue rasa nih si Rodrigo ini jelek atau di nggak bagus. Di antara nggak buruk atau jelek. Jadi gue taruh nggak buruk aja lah ya. Jadi gitu si Rodrigo ini. Next ada David Neres. Untuk David Neres, dia ini nggak gue review sih, nggak gue lihat sih tadi ya. Tapi gue rasa dia ini jelek. Karena emang si David Neres ini kurang bagus cuy. Dia lebih ke defense kalau nggak salah ya. Atau apa? Ya jadi dia tuh lebih ke defense kayaknya sih untuk David Neres. Jadi gue rasa kurang bagus.
Next adalah Wesley Fofana. Nah, ini adalah back yang bagus cuy, ya. Back yang bagus dan worth it juga untuk kalian ambil si Fofana ini. Apa nih? Henderson kena ya. Jadi untuk Fofana ini gue rasa bagus banget sih dia. Wah, ini ngapa Hendersonnya ada dua anjir. Gue masukin aja lah ya Hendersonnya biar kelihatan abis cuy. Gue taruh dia di, nah biarin dah ada dua. Ini ngebug ya dari sononya. Next adalah Meslier. Untuk Meslier ini gue taruh di nggak buruk lah ya, nggak terlalu buruk-buruk banget, nggak terlalu bagus-bagus banget. Jadi nggak buruk si Meslier ini. Meslier. Next Vitinha. Untuk Vitinha gue rasa dia ini jelek cuy. Jelek banget sih Vitinha. Tapi nggak terlalu jelek banget sih. Nggak sampai harus dibuang gitu. Jadi untuk Vitinha oke lah. Bisa worth it dipakai. Ya. Tapi lebih baik kalian itu nggak pakai si Vitinha ini karena dia jelek. Next adalah Eddie Nketiah. Lihat dulu lah. Lihat dibuang aja sama ini Eddie Nketiah juga. Dia lebih baik kalian itu taruh mereka berdua ini di di pertukaran untuk bertukar biar dapat 50 itu loh ya. 50 poin poin puncak apa sih yang itu loh guys, yang poin poin puncak kalau nggak salah ya. Jadi lebih baik si Elliot sama Nketiah ini tuh ditaruh di situ gitu ya. Jadi gitu, jadi gue rasa nih berdua kurang bagus ya. Jadi inilah dia ya, tier list dari para pemain yang ada di Premier League. Jadi ada kelas, bagus, nggak buruk, jelek, dan buang aja. Jadi inilah para pemainnya. Jadi untuk kelas ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Untuk bagus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Kan ini Anderson nggak masuk ya, karena dia kan double. Jadi kita hitungnya itu 8. Untuk gak buruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pemain yang gak terlalu bagus-bagus banget, tapi gak buruk juga, jadi ya gak buruk. Next ada jelek. Untuk di jelek ada Vitinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya 8 yang kurang bagus atau jelek menurut gua. Next ada dibuang aja. Buang aja ini bisa kalian jual atau bisa yang lain-lainnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah dia para pemainnya yang menurut gua kurang bagus, jelek, dan kelas bagus, nggak buruk, dan jelek, dan buang aja ya. Jadi itu adalah para pemainnya. Ini adalah konten gabut gue doang ya, karena gue pengen mencoba tier maker ini. Buat kalian yang mau nanya-nanya nih, apa nih namanya bang? Namanya itu adalah tier maker ya. Tier maker, terus kalian cari Rivalries EPL ya, itu adalah namanya gitu ya. Jadi gitu. Oke. Ya jadi inilah dia ya, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @gfmofficial_ ya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gua gaming_football_mobile OFF ya. Jadi langsung aja di follow TikTok gua, Instagram gua, dan jangan lupa juga subscribe. Dan dukung terus channel ini supaya lebih maju lagi dan bisa sampai 1000 subscriber ya. Gue berharap cepet-cepet sih 1000 subscriber cuy ya. Jadi gitu. Oke. Gue akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.